Oke, selamat datang di video selanjutnya. Kali ini kita bakal bahas tentang widget dan kawan-kawannya, banyak ya. Oke, kita lanjut. Hai guys, waktunya kita ngoding lagi. Dan di codingan ini kita bakal belajar banyak hal ya. Jadi, untuk ganti kebiasaannya teman-teman yang nggak pernah mau tanya kalau di pertemuan Zoom. Jadi, udah kita ganti tugas saja. Oke? Sak game pak? Enggak, ya sak project. Jadi setiap kali kamu ketemu saya bakal harus ada satu mini project yang kamu kerjakan. Biar kamu tuh nggak jadi newbie yang kayak gini. Newbie yang suka loncat-loncat, ya, newbie yang sukanya instan, newbie yang sukanya moro-moro jadi. Ya, nggak ada ya, nggak gitu. Jadi, belajarlah yang serius, yang benar, step by step. Tapi gimana? Step by step juga nggak lama-lama, step by step tapi yang cepet gitu loh. Oke, new project. Kayaknya new project nggak perlu diajarin karena di tugas-tugasnya sebelumnya sudah relate sama new project dan relate dengan yang lain. Jadi nggak perlu saya jelasin new project. Yang perlu saya jelasin tentang widget. Nah, inilah dia yang starter code punya Flutter yang sering banget teman-teman lihat, ya kan? Apa sih yang ada di starter code ini? Kalau baca codingan, khusus untuk yang modelnya Flutter kayak gini, teman-teman harus baca overview-nya dulu ya, dari depan, dari atas sampai ke bawah. Tapi nggak perlu dibaca, dipahami semuanya mendetail, nggak perlu. Coba dilihat aja. Oke, semua apa ya, codingannya Flutter itu adanya di mana? Ya, adanya di lib. Nah, sebentar. Nih, ya di lib di main.dart. Nah, sekarang kita belajar folder-folder dah. Folder-folder ini dijelasin juga di job sheet, teman-teman bisa lihat nanti. Ada folder build, ada folder Android, ada folder iOS, ya, ada folder lib. Nah, di dalam folder lib ini adalah yang main.dart, di mana nanti itu adalah yang file yang kita codingin. Seperti biasa, diingat lagi bahwa kita ketika ngoding di Flutter itu tidak ada file view-nya, tidak ada file XML-nya, tidak ada file HTML-nya, adanya cuma file Dart. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau ngoding, setup-nya kiri dan kanan kayak gini. Kiri codingannya, kanan hasilnya. Nah, kenapa kok bisa enak kayak gitu? Karena dia sudah punya hot reload sama hot restart. Nah, nanti teman-teman lihat. Contoh, kalau saya edit nih. Ya. Nih, sudah ditekan sekian kali. Nih, kemudian saya save, dia bakal hot reload. Dan dia langsung berubah. Lihat, nih, ini langsung berubah. Ada bedanya hot reload sama hot restart. Pada dasarnya kalau hot reload nggak jalan, kamu hot restart. Gitu aja. Malah saya jelasin satu-satu. Tapi pada intinya, kalau ada yang namanya hot restart dan hot reload, berarti dia langsung ke update di sini. Hot restart itu kayaknya lebih lama, hot reload itu lebih cepat. Tapi ketika ada perubahan state, maka kamu harus melakukan hot restart. Ya, jangan hot reload. Nanti state-nya masih state yang lama. Oke, apa pula itu state? Nah, nantilah. Kalian sabarlah kalian dulu ya. Jangan cepat-cepat kali. Sekarang kita bicara widget. Widget ini datang main dari mana? Nah, semua aplikasi itu biasanya mainnya di ada satu fungsi utama yang ngejalanin namanya void main. Nih lihat, void main. Kemudian dia punya run app. Nah, kalau ini nggak ada, kalau ini nggak ada di komen, ini nggak jalan nih aplikasinya. Nggak bakal jalan, ya. Kita lihat. Nah, terus kalau misalkan sudah ada run app, my app, maka ini adalah apa? Kita cari. Nah, lihat ini kelas. Nah, sekali lagi logikanya diingat bahwa si Flutter itu mainnya pakai widget. Nih, semua yang ada di layout, semua yang ada di UI ini itu adalah widget. Oke. Nah, gimana caranya widget ini? Kok tahu kalau ini widget? Nah, nih ada dua tipe widget. Yang pertama stateless widget dan yang kedua di bawah sini di contohnya sudah ada stateful widget. Nah, apa bedanya stateless widget sama stateful widget? Nah, kalau stateless widget itu sama kayak kalian yang nggak mau tanya kalau lagi kuliah. Nah, ini. Apa itu kesamaannya? Dia cuma ada, tapi nggak kontribusi apa-apa. Cuma nampil aja di Zoom kelihatan gitu mukanya. Tapi nggak ada, nggak ngapa-ngapain. Nah, itulah yang kamu jadi. Berarti waktu itu kamu lagi jadi stateless widget. Kenapa? Karena kamu cuma nampil aja. Ya, numpang tampil aja terus nggak ngapa-ngapain, belajar enggak, gitu kan, tanya juga enggak, nyoba juga enggak, ya itulah stateless widget. Dia cuma menampilkan saja. Tapi kalau stateful widget, nah ini punya data.
dan dia punya ikut andil terhadap perubahan di aplikasi. Nih, state-nya. Oke. Kok tahu bahwa ini stateless dan stateful widget? Dibuka kelasnya. Nih, dibuka ke dalamnya, kamu bisa lihat ternyata di dalamnya ini extend ke widget. Nah, kayak gitu. Itulah yang menunjukkan bahwa si stateless atau stateful widget ini adalah sebuah widget. Kemudian widget sama, kita baca nih, ada kelas ya. Kalian baca baik-baik, ada kelas dan ada extend. Nah, setiap kelas biasa punya konstruktor. Nah, ingat-ingat balik lagi pelajaran yang dulu-dulu. Ada konstruktor, ya kan? Ada metodenya yang bisa di-override. Override-nya dari mana nih? Kalau dia override, berarti dia override dari parent-nya. Parent-nya siapa? Si stateless widget. Nah, setiap widget itu ya meng-override widget build. Nah, ini di dalam widget build ini nanti kita bisa punya widget-widget lain lagi. Nah, kenapa kok tahu ini widget apa enggak? Ya gampang, dilihat aja. Cari material app. Nah, ini adalah widget. This create an instance of widget app. Nah, dibaca. Tinggal baca aja ke dalam tuh. Lihat lagi ke atas, ini juga material app. Lebih detail lagi, extend stateful widget. Oke? Nah, dalam lagi ada setiap si material app ini juga tadi adalah sebuah kelas, ya kan? Sebuah kelas juga punya yang namanya konstruktor. Konstruktornya bisa macam-macam. Masing-masing kelas punya konstruktor sendiri-sendiri. Itulah yang menjadi isi di dalam sini. Kayak gitu, guys. Oke, tak restart. Ini harus di restart. Hot restart. Nah, gak lemot ya, tapi kalau kalian lihat aja lah, sama kok ini. Nah, ketika di material app ini nggak ada, nah itu ya, itu dia jadi kosongan hitam gini. Nah, itu kosongannya material app itu ya kayak gitu. Tapi apa isinya material app ini? Konstruktornya apa aja? Kan nggak hafal. Ya gampang, dilihat aja ke dalam. Nih, material app itu punya konstruktor. Nih, yang key, ada this yang lain ini. Nah, inilah semua konstruktor yang bisa kita kasih ke dalamnya. Nah, gimana caranya? Biar tahu, ya gampang. Baca, latihan, dan belajar. Contoh di sini ada title gini ya. Ada theme, ada home. Gimana caranya kok bisa tahu kayak gini? Itu gampang. Misalnya lagi kosong kayak gini, teman-teman tinggal enter, terus tekan kontrol spasi. Nah, dari sini bakal muncul pilihan-pilihannya. Nih. Nah, dalam pilihan-pilihan ini pun sendiri, nanti itu isinya juga widget. Contoh title. Title apa isinya? Kita cek dulu ke material app-nya. Material app-nya ini minta apa di title? Title. Nah, dilihat di sini. This the title adalah sebuah string kosong, berarti ya boleh. Title kasih aja teks. Oh, title langsung aja string. Title. Ini ya. Nah, tapi lihat lagi dalamnya apa? Nggak ada apa-apanya kan? Nah, kita lihat lagi ke dalam tuh. Bisa nyontoh juga dari Google atau Stack Overflow. Lihat nih, theme data. Theme data ini kok bisa? Ininya itu adalah widget. Kita lihat di dalam sini ya. Material app, cari theme data. Oh, sebentar nih, theme data. Nah, theme data apa? Theme mode, theme data, mana theme data? Theme apa theme data? Ah, themes. Themes adalah mintanya apa? Bentar. Theme ini mintanya apa? Kita lihat di sini. Nah, kita harus sering-sering nih, lihat ke sini. This.themes. Nah, ini kosong ya. Ini kan variabelnya. Di bawahnya di sini ada lagi nanti. Mana dia? Nggak nampak. Nah, panjang guys. Kalian cari aja lah ya. Nah, pada dasarnya, intinya itu dia semua bisa berupa string kayak gini, bisa berupa widget. Nah, widget punya konfigurasi widget lagi. Jadi, di dalam widget ada widget itu biasa. Kemudian yang home. Home juga kayak gini. Coba kita lihat home ini apa sih parameternya. This.home. This home-nya apa? Sebentar. Nah, nih. This home ini ternyata mintanya apa? Widget. Lihat ya. Nih, widget. Dan boleh null. Nah, ini ada tandanya ya. Bisa boleh null. Oke, sekarang kita, kalau itu misalkan itu boleh null, kita kosongin aja. Nah, lihat. Apa yang terjadi? Mana dia? Oh, nggak masalah ya. Nggak error ya. Nah, tidak error. Kelihatan pula kuncinya. Nah, ya udahlah. Nah, ini ya. Nih, boleh kosong dan nggak masalah. Kalau ada, kita isi. Oke.
Lanjut lagi ke bawah widget. Nah, semuanya ini widget. Kalau misalkan function build ini tadi ya, semua widget ini lihat my homepage punya parameter title title. Nah, di sini juga kelas my homepage punya konstruktor namanya title. Nah, di sini ada kata-kata required. Nah, required ini berarti apa? Harus diisi, harus ada. Kalau nggak ada isinya, nggak mau dia. Gimana caranya? Ya udah nih required this title, di bawahnya di sini juga dikasih string title, kayak gitu ya, variabel. Kemudian di sini kebetulan dia itu stateful widget ya, beda nih stateful widget. Kemudian di dalamnya sini ada yang state nih, my homepage extend state. Kemudian di dalam sini ada yang namanya build. Nah, disinilah yang nanti main lagi nih yang namanya widget, scaffold dan lain-lain. Nah, lihat, ini sekarang ada scaffold. Kok bisa ada tiba-tiba ada scaffold? Lihat. Berarti di dalam home ini kita mengembalikan my homepage, di mana si my homepage itu mengembalikan scaffold. Nah, sekarang kita lihat scaffold ini apa? Nih, ada nih. Terus scaffold ini opsinya apa aja? Nih, ada app bar. Kita lihat app bar ini apa? Oh, preferred size widget. Berarti dia itu adalah widget juga mintanya. Oke, berarti di sini kalau misalkan bingung, kamu tinggal aja kontrol spasi. Apalagi pilihan-pilihan yang lain di sini ya. Pilihan ini floating action button location ya. Ini apa isinya? Nah, teman-teman perlu lihat aja di sini. Floating action button location. Apa sih di sini? Oh, ternyata widget juga. Berarti nanti di sininya pasti widget action button location dot biasanya. Nah, ini center dock and top gitu kan. Center docket gitu. Coba. Gak mau di restart nih tanya. Efeknya apa? Kita lihat. Tuh. Lama rek. Udah, ini toh. Nah, ini ya, berubah ya. Enter ya sekarang ya. Nah, itu gunanya. Makanya biasakanlah dirimu memahami bahwa ini adalah widget. Widget ini sebenarnya sebuah kelas. Kelas ini bisa dikasih parameter. Parameternya bisa require, bisa enggak. Terus masing-masing widget ini bisa punya opsi lagi. Optionnya ini bisa jadi widget, bisa jadi enggak. Biar tahu gimana caranya biar tahu ya, dibuka sini ya kan. Biar tahu list yang ada di situ, maka di sini kontrol spasi. Kalau sudah ada list yang mau kamu pakai, bisa dipakai di situ. Itu deh, widget intinya itu. Dan nggak ada XML, nggak ada HTML, nggak ada view, nggak ada JSX-nya. Intinya semuanya di dalam file .dart. Nah, itulah pengenalan singkat tentang widget. Oke, nanti kita lanjut lagi.